Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Matsiba dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam acara podcast Ngaji Bareng Matsiba. Baik, untuk pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang adab dan ilmu. Tentu saja di pagi hari ini saya tidak sendirian. Alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu beliau Bapak Kiai Haji Mahin, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin yang berada di kawasan Jalan BUK nomor 556 Balen Rejo, Balen Bojonegoro. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun bawartose? Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa masih lancar nggih? Alhamdulillah sampai hari ini masih lancar. Masih lancar. Ini puasa yang keberapa Abah ya? Kok lupa? Ini sudah yang ke-9. 9. Ya. Alhamdulillah sudah berjalan 9 hari kita puasa. 9 hari kita puasa. Oke, beliau ini selain menjadi pengasuh pondok pesantren, beliau juga sebagai seorang guru di Madrasah Sanawiyah Islamiyah Balen. Baik Bah, untuk beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang seputar adab dan ilmu. Untuk yang pertama nih, apa sih Bah arti dari adab dan ilmu itu sendiri? Ilmu adalah satu karunia yang diberikan oleh Allah ya kepada manusia ya. Yang diberi ilmu ini adalah manusia. Karena untuk membedakan antara makhluk yang lain itu adalah satu ilmu. Jadi hanya manusia saja, khalifatul ardh ini yang diberi ilmu. Sedangkan adab ini adalah untuk meraih suatu ilmu, keberkahan ilmu. Jadi nggak bisa kita mendapatkan ilmu tanpa adab. Baik. Jadi sesungguhnya kedudukan adab dan ilmu itu sendiri lebih penting yang mana, Mbak? Kedua-duanya penting. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu kita nggak bisa meninggalkan adab. Ketika kita berilmu, kita bisa berilmu. Kita pengetahuan bisa, kita menguasai komputer, menguasai alam ini, ilmu alam, semuanya bisa, tapi jangan sampai kita tidak beradab, karena kemanfaatan ilmu itu hanya pada adabnya. Suatu contoh begini, orang mempunyai ilmu, dia mempunyai banyak ilmu, tetapi tidak mempunyai adab sopan santun kepada gurunya. Ini suatu hal yang naif. Ya, ternyata di depan gurunya dia tidak mempunyai adab, melaku ya biasa, bahkan gurunya ya tidak diberi sapa, tidak disalam. Kepada orang tuanya juga begitu, ya, kepada orang tuanya. Padahal dia itu berilmu, mungkin ya bisa jadi guru, bisa sudah sarjana, sudah profesor, doktor dan lain sebagainya, tapi dia tidak mempunyai adab, maka kedudukannya di masyarakat dia tidak akan berderajat. Baik. Jadi ilmu tanpa adab itu sia-sia, Pak ya? Betul, sia-sia. Kemudian saya pernah mendengar istilah adab itu tidak bisa diajarkan, Pak, melainkan harus ditularkan. Nah, gimana sih cara menularkan adab itu? Apakah adab itu bisa ditularkan atau harus diajarkan gitu? Ilmu adab itu memang tidak bisa diajarkan. Bisanya hanya diberi tauladan. Jadi seperti kita di pondok ya, kita di sini di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, ini juga ada pondoknya. Di Madrasah Sanawiyah ini dilengkapi juga dengan adanya pondok. Di situ seseorang akan meniru dari ustadz-ustadznya, meniru dari seniornya, meniru dari santri yang sudah lama, meniru dan meniru ini merupakan satu adab yang menjadi kebiasaan para santri. Demikian juga di masyarakat
dia akan melihat orangnya, ya. Dia melihat kepada seniornya, kepada bapaknya, kepada tetangganya yang lebih senior untuk melakukan satu contoh dalam beradab. Baik. Jadi adab itu bisa terbentuk dengan kebiasaan. Suatu pembiasaan yang ada di lingkungan kita. Terus kalau misalkan menurut Abah nih, adab itu pertama kali ditanamkan di lingkungan mana? Apakah di lingkungan sekolah, apakah di lingkungan keluarga atau yang lain? Yang pertama jelas ke keluarga, karena kehidupan kita itu pertama adalah keluarga. Jadi kita untuk mencari ilmu itu pertama di keluarga, dan adab yang akan menjadi contoh kepada contoh kita itu adalah kedua orang tua kita. Salah satu dari kedua orang tua kita itu kok semisal kurang beradab, maka anaknya juga akan meniru. Dia itu bukannya dia tidak beradab, tapi tidak tahu apa yang dilakukan itu disamakan sama orang tuanya. Jadi anak kok sampai begini, itu memang yang dilihat yang seperti itu. Jadi dia melihat dan meniru apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Setelah itu dari lingkungan, ya. Makanya ketika anak itu bermain dengan tetangganya, ya harus kita awasi, ada enggak tetangga yang kurang beradab. Kalau cari yang beradab, kalau tidak ada yang cari beradab. Semisal omongan biasanya sudah akan terbentuk. Bocah iki kokono bar dolan kokono omongannya kok ngene. Ya, ada misuhnya, ada apanya. Itu ternyata yang ditiru, ya, bukan guru ini. Yang ditiru itu adalah temannya itu. Gitu, ya. Jadi yang lebih bahaya itu sebenarnya dari lingkungan, dari pergaulan juga, ya. Dari lingkungan. Anak saya itu pernah, Mbak. Jadi ketika dia kecil, dia main bersama temannya. Ya, setelah main keluar, pulang itu dia sambil marah-marah. Kenapa anak saya kok marah-marah? Tak teliti. Dan bahkan ketika marah itu ada omongan yang ya sampai misuh. Iku lho boleh. Terusan dia itu untuk kondi sampean ngono, bahasa kondi ngono iki. Aku gak ngerti iki terok kancaku. Nah. Dan ini satu kebiasaan yang ditiru oleh teman-teman kita, ya. Dan di Rodotul Thalibin ini, Mbak, ini saya juga mengasuh anak-anak kecil, ya, yang latar belakangnya luar biasa. Ada yang anaknya orang tuanya tidak akur, ada yang orang tuanya di luar negeri. Sementara dia dididik oleh lingkungannya. Dibawa ke pondok pesantren. Wah, ketika ada anak baru ini, hampir anak-anak itu meniru. Wah, misuh. Ikondi ternyata dari santri yang baru datang itu tadi. Jadi yang paling utama itu adalah dari lingkungan. Pertemanan, ya. Jadi sesungguhnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua sendiri, Mbak? Kalau misalkan bab ilmu, kita bisa, orang tua mungkin menyekolahkan anaknya gitu ya, untuk menuntut ilmu. Kalau untuk adab itu sendiri seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mengontrol adab anak gitu? Yang pertama harus mawas diri, ya. Yang mawas diri artinya orang tua harus memberi contoh. Jadi orang tua memberi contoh untuk beradab tadi. Semisal anak disuruh sholat, tapi orang tuanya tidak sholat. Anaknya disuruh mandi, tapi bapaknya belum mandi. Anaknya disuruh ngaji, bapaknya sementara lihat TV. Ini mana ini yang saya harus dicontoh oleh anak itu, yang mana? Perintahnya atau contohnya? Nah, ini makanya dari orang tua harus memberi contoh. Semisal, ayo aku nonton ngaji TPK. Ketika itu bapaknya ya sambil ngaji Al-Qur'an atau bekerja sesuai dengan jamnya bekerja. Sore ya jangan
leha-leha di depan TV. Anaknya disuruh maghrib, ya mana mungkin ya. Jadi ini yang paling dominan itu adalah lingkungan keluarga, setelah itu dari lingkungan masyarakat. Jadi memang itu yang terjadi di masyarakat ya. Biasanya bapak emek opo ngongkon anake tambahan. Ya seperti itulah yang terjadi. Dalam mencari ilmu sendiri, Mbak ya. Dalam mencari ilmu sendiri itu kedudukan yang paling utama itu adalah adab. Di dalam ta'limut ta'alim itu diceritakan di situ ada 2 orang santri ya. Ada 2 orang santri di mana santri tersebut yang satunya itu setiap dia belajar itu satu berwudu dari suci, dari hadas kecil, hadas besar, terus duduk yang rapi, menutup aurat, menghadap kiblat. Dia menghafalkan, deres ilmu, membaca dan lain sebagainya. Ada lagi seorang santri yang meninggalkan adab, artinya dia itu kalau belajar itu ya selalu seenaknya dewi lah. Jadi bajunya ya tidak begitu menutup aurat, tidak wudu, tidak menghadap kiblat. Ketika di pondok, ketika di madrasah itu sama-sama pinternya. Jadi rankingnya goda-godakan 1 2 1 2 gambarannya sekarang seperti itu. Tetapi setelah di rumah ya, kemana si fulan ini? Kemana dia mondok, di mana dia menjadi kiai di mana? Ternyata seorang gurunya tadi yang ada di pondok menemukan yang satu yang yang beradab tadi menjadi ustadz, menjadi syekh ya, kiai di suatu perkampungan. Dia mempunyai banyak santri ya, yang satunya ya yang tidak beradab ini ditemukan ya di petui ya, petuk gurune petuk ini di pasar menjadi pedagang legen manisan ya, diceritakan seperti itu. Demikian juga ke kita ya, pondok santri-santri sekarang ini usahakan juga ketika mencari ilmu, ketika menghafalkan ilmu, ketika masuknya ilmu ini kita jangan sampai lupa beradab. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, motivasi untuk hari ini, Bah. Begini, jadi gambarannya adab ya, akhlak itu di madrasah kan ada pelajaran akidah, akhlak. Jadi setelah kita mempelajari akidah itu keyakinan bahwa Allah itu satu dan lain sebagainya, seperti itu aqidatul awam, itu adalah akhlak. Makanya disambung akidah, akhlak ya, itu satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, akhlak itu. Gambarannya begini, jadi tidak seperti kayu bakar, api ya, akhlak itu seperti api, sedangkan adab itu seperti kayunya ya. Ilmu itu seperti api, akhlak itu seperti kayunya. Kira-kira akan muncul api apa tidak? Ilmunya itu muncul api apa tidak? Kalau api tanpa kayu? Tidak bisa. Tidak bisa. Zaman sekarang ada kompor ya. Kita nyetekno kompor, itu adalah hasilnya, itu adalah ilmu. Yang kita praktekkan di masyarakat itu adalah ilmu. Tetapi LPG-nya habis. Bisa berkobar enggak? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi seperti itu, seperti ruh tanpa jasad. Ya, ada ruh tanpa jasad. Ini adalah ilmu tanpa akhlak. Baik, terima kasih Bah, teman-temanku, sahabat Matsibah. Ya, demikian di podcast kami. Ya, terima kasih untuk Abah Mahin untuk kedatangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.